Pak Samudra bersama istri. Mudah-mudahan Allah turunkan barokahnya, Allah turunkan ridhonya, Allah turunkan kemakmuran di dalamnya. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Mama Yudis beserta ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Iman yang tidak bisa saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya. Insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Ghafur, yang memberikan nikmatnya kepada hambanya takkan pernah terukur. Alhamdulillah. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada manusia sempurna, kepada Nabi yang paling agung. Beliau adalah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Tadi dari rumah ke sini ibu naik apa? Jalan kaki. Jalan kaki. Jalan kaki pakai kakinya siapa? Sendiri. Kakinya sendiri. Kalau ibu dari rumah jalan kaki pakai kakinya sendiri, alhamdulillah, itu tandanya ibu sehat. Iya. Tapi yang namanya sehat itu Bu, belum tentu afiat. Kalau sehat bisa dilihat dari badan kita sehat, itu namanya sehat. Tapi kalau afiat itu beda. Kalau sehat dari jasmani kita sehat, kalau afiat itu dari rohani kita, dari dalam diri kita. Mati lu. Kalau ibu-ibu dari rumah majelis taklim lalu hobinya ngerumpi, itu namanya sehat atau sakit Bu? Sehat. Tapi tidak afiat. Ya. Bu, waktu malam Sabtu yang lalu Bude kasih materinya apa? Tentang apa? Masalah-masalah gitu. Masalah. Tentang Sekretaris. masalah, ya. Tentang masalah, ya. Ya, setiap orang hidup pasti ada masalah. Ya. Siapapun orangnya pasti punya masalah. Ya, kalau kita belum mati, Bu, kita itu masalah nggak bakalan habis. Kalau kita belum mati, pasti kita menemukan masalah. Ya. Apalagi kita Bu, apalagi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ibadahnya rajin, doanya makbul. Apakah Rasulullah tidak punya masalah? Rasulullah juga masa hidupnya punya masalah. Ketika Rasulullah berdakwah menjajakan agama Islam, itu dicaci maki, dilempar batu. Masalah bukan Bu? Masalah. Ya. Bahkan diludahin gitu ya. Masalah bukan? Masalah. Ya. Bahkan istrinya Nabi yang namanya Siti Aisyah itu disangka selingkuh. Ya, istrinya Nabi, apalagi kita. Ya, kalau kita mah ya namanya sholat ya. Tapi terkadang hanya menggugurkan kewajiban.
sholatnya di akhir waktu, temponya secepat kilat. Tapi bukan di sini. Yang kalau ibu-ibu di sini mah enggak. Yang di sono ibu-ibu yang di lautnya. Kalau di sini mah enggak ya Bu ya. Alhamdulillah. Ya. Ibu-ibu, Bude mau cerita. Keluarganya dari Baginda Rasul. Kenal sama Baginda Rasul? Ya, kemana? Enggak kenal. Kenal cerita. Kenal dari cerita. Iya. Istrinya Baginda Rasul Bu, yang namanya Siti Khadijah. Kenal sama Siti Khadijah? Iya. Kenal dari cerita. Iya. Istrinya Baginda Rasul yang namanya Siti Khadijah itu waktu masih hidupnya itu termasuk janda yang kaya raya, terhormat, terjaga kesuciannya. Bagaimana nggak kaya raya Bu? Barang-barang yang termahal di kota Mekah itu sepertiganya milik Siti Khadijah. Setelah Siti Khadijah menikah dengan Baginda Rasul, itu kekayaannya diserahkan semua kepada Baginda Rasul untuk modal dakwah menjaga agama Islam. Nah, pertanyaannya nih, ibu-ibu, kalau misalnya nih sebelum nikah sama suami ibu termasuk orang yang sukses, yang banyak duit. Setelah menikah sama suaminya itu baru mau merintis membangun TPA yang belum tentu jelas ada unggulnya atau enggak. Kira-kira duitnya ibu-ibu yang banyak itu diserahkan apa enggak sama suaminya Bu? Diserahkan apa enggak? Yang diserahkan. Ada yang bilang enggak, ada yang bilang diserahkan. Ayo pro yang mana? Tapi kayaknya yang memang diserahkan itu yang enggak ada duitnya. Betul apa enggak Bu? Betul. Siti Khadijah. Siti Khadijah itu harta bendanya, kekayaannya itu diserahkan semua kepada suaminya. Ya. Untuk modal dakwah menjajakan agama Islam. Ya. Pada suatu hari Bu, Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di pangkuan Siti Khadijah. Kalau ibu-ibu pernah nggak Bu mengizinkan suaminya tidur di pangkuannya? Pernah Bu? Sering banget sampai ke semua. Suaminya? Ini suaminya tidur di sini. Iya, mengizinkan suaminya tidur di pangkuan ibu-ibu sampai tidur nyenyak. Pernah? Pahanya risik. Pernah, tapi masih risik. Pernah. Punya anak kali ya. Oh, terakhir kapan? Waktu pengantin baru. Terakhir pengantin baru. Ada juga yang setia sampai sekarang masih juga membiarkan suaminya tidur di pangkuannya. Alhamdulillah. Malam anaknya. Iya, jadi cari anaknya ya. Nyari rambut keriting mau Deket-deket aja, jaga jarak mama. Ketika Baginda Rasul tertidur nyenyak di pangkuan Siti Khadijah Bu, Siti Khadijah memandangi wajahnya suaminya, memandangi wajahnya suaminya Baginda Rasul.
Kalau lagi tidur iya dipandangin. Tanpa terasa Bu, Siti Khadijah berkata dalam hatinya sambil memandangi wajah suaminya. Apa kata Siti Khadijah? Ya ayuhan nas, mengapa engkau membenci orang yang sebagus ini? Di dalam hatinya Bu, orang ini tidak pernah mengambil hak orang lain, tidak pernah menyakiti hati orang lain, bahkan tidak pernah berkata kasar terhadap orang lain. Mengapa engkau membencinya? Kata Siti Khadijah. Tanpa terasa Siti Khadijah air matanya menetes ke pipinya baginda Rasul. Air matanya menetes ke baginda Rasul. Baginda Rasul terbangun. Apa kata baginda Rasul? Wahai ibunya orang mukmin, mengapa engkau menangis? Wahai ummul mukminin, kata bahasa Arabnya, mengapa engkau menangis? Apakah engkau menyesal menikah denganku? Apakah engkau menyesal hartamu habis karena aku? Kata baginda Rasul. Kata Siti Khadijah apa? Tidak suamiku, aku bahagia menikah denganmu, aku bangga menikah denganmu, tapi tubuhku ini yang sudah tua dan rentan, maka nanti ketika aku mati, siapa yang akan membantumu dari segi harta untuk modal dakwah? Kata Siti Khadijah. Siapa yang akan membantumu dari segi harta untuk modal dakwah? Lalu kata Siti Khadijah, kalau seandainya nanti aku mati, engkau kubur jasadku, jika tulangku laku dijual, maka juallah. Kata Siti Khadijah. Tuh, saking cintanya Siti Khadijah kepada baginda Rasul, tulangnya rela dijual. Saking cintanya Bu. Ibu-ibu cinta apa enggak sama suami ibu? Cinta enggak Bu? Sama suaminya Bu? Banget dong Bu. Cinta banget. Mana buktinya? Buktinya mana kalau ibu cinta sama suami? Sabar. Jo Ya. itu curhat. Bahkan terkadang Bu, yang ada ibu-ibu tuh yang tapi bukan ibu-ibu yang ada di sini ya. Sabar. Ada ibu-ibu secara lisan mengatakan cinta sama suami, tapi sama suami suka ngelawan. Kalau ngomong sambil melotot, ya Bu ya, sama suami suka ngelawan, suka nyuruh ya. Kadang-kadang nggak sadar. Ibu-ibu kalau manggil suaminya apa Bu kalau manggil suaminya? Yang beb katanya. Beb yang ada. Apa Bu kalau manggil suaminya? Ayang beb. Iya. Kalau hati seneng ayam beb, nggak seneng mah apa? Keluar ya. Iya. Bu, Kasih duit segepok. lanjut. Seorang istri Bu rajin ngaji, rajin sholat, rajin ibadah, tapi suaminya tukang mabok, tukang judi, tukang selingkuh, maka tidak ada hubungan amalan istri terhadap suami. Bahkan seorang istri boleh dulu masuk surga, mau lewat pintu manapun akan yang asalkan istri tersebut merupakan istri saleh.
Tuh Bu ya. Paham nggak Bu? Iya. Apa? Soleha. Ya. Walaupun istrinya itu rajin sholat, rajin ibadah, rajin sedekah, suaminya tukang mabok, tukang judi, tukang selingkuh, seorang istri tetap diperbolehkan masuk surga terlebih dahulu, bahkan tinggal pilih mau masuk lewat pintu manapun, asalkan merupakan istri solehah. Seperti itu Bu. Iya. Tapi kalau suami beda. Walaupun suaminya kiai, walaupun suaminya ulama, tapi kalau istrinya itu tidak mau menutup orang, maunya berpakaian yang seksi-seksi, membuka-buka yang tidak seharusnya dibuka, hati-hati, perbuatan istri ditanggung suami. Nih dia nih sebelah. Ini baik celananya. Maka kalau suami amalnya bagus, suami tidak diperbolehkan masuk surga sebelum dipertanyakan bagaimana cara mendidik istrinya. Ya malah mendidik suami. Jelas dong. Kalau mendidik istrinya salah, maka istrinya masuk neraka, suaminya pun ikut masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Bu, marilah kita sama-sama jaga jaga suami kita. Siapa yang akan menjaga suami kita? Kita. Kita, supaya kita sama-sama masuk surga. Ya. Kenapa? Suami itu tanggung jawabnya berat. Ya. Tanggung jawabnya itu besar. Dosa istri ditanggung suami. Dosa suami Tanggung sendiri. 20 Mak. ditanggung sendiri, nggak ditanggung istri. Ya. Maka kalau kita cinta sama suami, jaga suami kita. Ya Bu ya. Apa? Seorang suami tanggung jawabnya besar, menanggung dosa-dosa istri. Maka Baginda Rasul bersabda Bu, kalau seandainya manusia boleh sujud kepada sesama manusia, maka setiap istri diperintahkan untuk sujud terhadap suami. Cuman saja manusia tidak boleh sujud kepada manusia. Ya. Tapi Bude enggak senang Bude sama ibu-ibu yang ada di sini, semuanya pada pakai jilbab. Alhamdulillah. Kalau ngaji. Iya. Kalau ngaji. Kalau ngaji. Kalau itu nggak seksi. Ya, dimulai ya Bu ya. Lanjut apa udahan? Lanjut apa udahan Bu? Terserah Bude. Oh terserah Bude. 8:30 Bude. Oh udah 8:30. 9:30. Biasanya lu nongkrong di warung jam 10 baru pulang. Ya. Masih Siti Khadijah dulu ya. Iya. Besok lanjut. Siti Khadijah Bu, awal kehidupannya itu termasuk orang yang kaya raya, hartanya banyak. Tapi menjelang akhir hayatnya Siti Khadijah hanya punya baju satu. Baju satu pun udah ditambal 8 kali tambalan. Bahkan tambalan yang terakhir kali Bu, karena memang benar-benar di rumahnya itu sudah nggak ada bahan baju sama sekali, ditambalnya itu pakai kelapa kurma.
Iya, pakai kelapa korma. Kalau kita bajunya berapa Bu? Banyak. Banyak ya. Udah terisi. Salemari ya. Iya. Mari menguasai. Lemarinya doang. Bajunya selemari ya. Pakai gitu aja. Tapi bajunya selemari Bu. Terkadang kalau mau berangkat ke majlis taklim atau kondangan Bu, bingung ya. Saking banyaknya, pakai baju yang mana ya? Gak ada baju yang mau dipakai. Saking banyaknya ya. Kadang-kadang bingung mau pakai yang mana. Keluar dari kamar, dia nanya sama suaminya, Pak, Nggak punya baju. ini kira-kira pantasnya pakai baju yang mana ya? Gitu. Kata suaminya, pakai baju hijau aja Bu, dilihatnya adem, katanya gitu. Tapi kuning lebih ngejreng ya Pak, katanya. Nanya di jauh. Ada yang seperti itu. Udah punya pilihan tapi masih nanya ya. Yang bikin herannya lagi Bu, nanyanya hijau apa kuning, keluar merah bajunya. Ya Bu ya. Udah gitu. Ada di sini yang seperti itu. Ini aja udah bisa. Maka Siti Khadijah Bu di akhir hayatnya Bu, di akhir hayatnya Siti Khadijah manggil anaknya yang namanya, anaknya Siti Khadijah namanya siapa Bu? Ada yang tahu? Siti Fatimah. Anaknya Siti Khadijah itu namanya Siti Fatimah. Di akhir hayatnya Siti Khadijah memanggil anaknya Siti Fatimah. Fatimah, na'am. Fatimah, kemarilah. Kalau kata bahasa kitanya Bu, kalau kata Siti Khadijah kan na'am ya. Kalau kata bahasa kitanya kemari. Lalu Siti Fatimahnya jawab, iya Umi, gitu, mendekat. Kata Siti Khadijah, wahai anakku, tolong bilang sama ayahmu, sama abimu, tolong mintakan sorban yang biasa kalau dipakai menerima wahyu sama Allah. Kata Siti Khadijah, tolong mintakan kalau seandainya saya mati, kain kapan yang untuk membungkusku itu, pakailah sorban itu. Mudah-mudahan dengan aku pakai sorban itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan saya dan saya selamat dari api neraka. Kata Siti Khadijah. Lalu kata Siti Fatimah anaknya, Umi, kenapa Umi nggak minta sendiri saja sama Abi? Kata Siti Fatimah. Apa jawabnya Siti Khadijah? Aku malu minta sama Abi Bu. Tuh Bu, Siti Khadijah yang barang miliknya, kekayaannya diserahkan semua sama suaminya, mau minta sorban aja malu Bu. Kalau Ibu malu nggak Bu minta baju sama suaminya? Pak, beliin baju dong satu. Malu nggak Bu? Beli sendiri udah sih dagang. Nggak malu ya? Malu? Ya. Ada yang malu, ada yang enggak. Iya. Gitu. Iya. Tapi ada Bu istri zaman sekarang ya Bu ya, tapi bukan ibu-ibu yang di sini, bukan. Iya. Istri zaman sekarang Bu boro-boro malu minta beli baju sama suaminya. Terkadang ada yang nyolong duitnya suami Bu. Siapa Bu deh? Biasa kali ah.
Iya. Ngerogoh-ngerogoh mau nyuci lumayan lah udah. Suaminya itu ada punya uang, dia pengen nyimpen 100.000, udah dilipat paling kecil sekali, Sampai paling dalam. ditaruh di tempat yang paling aman, di selipan peci. Ketemu juga. Masih ketemu aja sama istri. Udah ketemu, istrinya bilang, "Pak, ini duit apa?" Kata istrinya. Kata suaminya, "Duit sial." Duit sial, kok sial, Pak? Ya iya sial. Udah diumpetin masih ketemu aja. Ada di sini yang seperti itu. Berarti masih pintaran istrinya. Ada ya. Iya. Alhamdulillah bisa nyari duit. Lanang. Biasa kebanyakan kalau nyuci lah Bude. Enggak, Makanya kalau nyuci banyaknya dapat di dompet selip-selipan. lumayan goceng. Alhamdulillah di sini mah nemunya kalau nyuci dapat ya. Nggak pernah nyolong duit suami, tapi ada yang di sana. Kalau saya kalau nyuci gosok nemu, kata saya gini, Kak kita jajanin bakso yuk. Gini ada orang yang datang gini, tadi ya nemu nih ya, balikin lagi, kagak jadi jajan bakso. Jadi Habis dia hati ntar dosa deh gitu balikin lagi jadi ya. Kata si Lisa mau pulang. maka apa Bu kesimpulannya Bu cerita tadi? Kita harus belajar sabar ya. Kalau dikasih uang 10.000 sama suami, ya sudah diterima aja ya Bu ya. Tinggal nyambel, goreng tempe cukup ditambahkan. Ya. Kalau nggak diterima malah nggak megang duit, susah. Daripada kita berantem ribut, semua dilemparin, piring dilempar, gelas dilempar, pecah, perang dunia kedua ya Bu ya. Iya, jangan ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bu, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan sholat. Kenapa Bu? Yang pertama, Allah kalau ada ujian jangan dijadikan masalah dalam kehidupan. Kuncinya yang pertama adalah sabar ya. Misalnya ada suami kita menemukan kejelekan suami ya. Kalau kita menemukan kejelekan suami, disimpan apa diceritakan sama tetangga Bu? Disimpan ya. Ada Bu, suami istri-istri zaman sekarang itu Zaman now. iya. Jadi hobinya itu menceritakan kejelekan suami. Cerita sama tetangga satu orang. Menceritakan kejelekan suaminya, jangan bilang-bilang ya Bu, iya. Ntar dianya lagi cerita lagi, jangan bilang-bilang ya, iya. Cerita lagi sama satu orang lagi, jangan bilang-bilang ya, iya. Akhirnya karena dia bilang lagi, tapi walaupun nggak bilang-bilang, yang merasa dia itu ceritanya cuma hanya satu orang, satu kampung tahu semua kejelekan suaminya Bu. Ada di sini yang kayak seperti itu Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada katanya. Iya. Siti Khadijah Bu dapat rumah terbuat dari mutiara di surga, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Siti Khadijah termasuk orang yang pintar menyimpan kejelekan suami. Maka kalau kita kepengen mendapatkan hadiah rumah mutiara dari Allah Subhanahu wa taala,
simpan kejelekan suami itu. Iya Bu ya. Bude dari tadi ngomongnya sabar, sabar, sabar. Emangnya orang sabar itu gampang ya? Orang sabar itu kan ada batasnya katanya gitu ya. Betul Bu? Orang sabar itu ada batasnya, betul. Orang sabar ada batasnya. Tapi kalau masih bilang seperti itu artinya apa? Artinya orang tersebut belum sabar. Ya. Kalau masih bilang orang sabar ada batasnya artinya belum sabar. Maka kuncinya kalau supaya sabar itu muncul ada Bu kuncinya. Mau tahu? Supaya sabar itu muncul kalau ada masalah dalam rumah tangga misalnya, jangan pernah membanding-bandingkan suami kita dengan suami orang lain. Jangan pernah membanding-bandingkan keluarga kita dengan keluarganya orang lain. Iya. Ingat kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan ujian kepada hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Maka yakinlah kalau ada masalah tempat kembalinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Tapi ada Bu istri zaman sekarang. Istri zaman sekarang ada kalau ada masalah rumah tangga sukanya curhat. Di infotainment. Curhat ke media sosial. Ya Bu ya. Di Facebook curhat. Tak kusangka engkau begitu. Muncul mantan pacarnya itu komen. Apa kata mantan pacarnya? Tuh kan? Kata saya juga apa? Kamu tuh jangan nikah sama dia, nggak akan bahagia. Kata pacarnya. Akhirnya apa? Yang tadinya hanya di Facebook, akhirnya lanjut ke WA, WhatsApp, ya. Muncul yang namanya CLBK, ya. Apa CLBK? Cinta lama bersemi kembali. Namanya selingkuh. Dosa nggak Bu kalau kita selingkuh? Dosa. Iya. Ada juga Bu istri yang sukanya curhat sama ustadz. Apa kata istrinya? Pak Ustadz, suami saya tidak romantis. Kata ustadznya, kenapa Bu suaminya nggak romantis? Suami saya kalau diajak foto selfie untuk di profil Facebook nggak mau, katanya gitu. Ada ibu-ibu yang satunya lagi, Pak Ustadz, suami saya juga nggak romantis, katanya gitu. Kenapa nggak romantis? Itu di dompet suami saya nggak ada foto saya, katanya gitu. Karena gara-gara nggak ada foto di dompetnya, marah dia. Saudara Bu, kalau namanya masalah itu jangan dibesar-besarkan. Gara-gara fotonya nggak ada di dompetnya suaminya, dia marah. Padahal kalau yang suaminya di dompetnya nggak ada fotonya dia, itu berarti dia ingat selalu wajah kita. Kalau dia yang ada di dompetnya ada fotonya suaminya, berarti itu suami yang lupa dengan wajah kita. Ya Bu ya. Jadi kalau kita pulang, mana ya wajahnya suami saya, pas lihat fotonya ada, gitu ya. Ya, maka Bu,
Kesimpulannya, kita rumah tangga kita jangan pernah membanding-bandingkan rumah tangganya orang lain atau suaminya orang lain. Karena setiap orang pasti punya masalah. Cuman masalahnya itu berbeda. Ya, yang ini masalahnya ini, yang ini masalahnya ini. Setiap orang punya masalah. Cuman masalahnya beda. Ya, Allah tidak akan memberikan ujian kepada kita di batas kemampuan kita. Maka kalau kita ada masalah, pertama yaitu sabar, yang kedua perbaiki sholat. Karena baginda Rasul itu ketika diisra-mi'rajkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dapatnya sholat. Jadi kita kalau ada masalah, ngadunya jangan sama siapa-siapa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka marilah kita sama-sama jadikan orang-orang yang selalu menjaga lisan, karena kata Allah sebaik-baik manusia adalah orang yang dikasih umur panjang tapi baik amalannya. Seburuk-buruk manusia orang yang dikasih umur panjang tapi buruk amalannya. Maka marilah kita laksanakan apa yang Bude sampaikan, mudah-mudahan bisa istiqomah apa yang telah Rasulullah ajarkan. Amin Allahumma amin. Hanya itu dari Bude, mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik yang disengaja maupun yang disengaja, mohon dimaafkan. Sudah maafkan Bude, Bu? Alhamdulillah. Bude akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa hatiin. Baca doa. Ya. Tadi nggak tahlil.